Apa itu bayi tabung? Apakah bayi yang ada di dalam tabung? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Destinus Sitorus dengan NIM 2117173010161 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk membantu proses kehamilan. Jadi, bayi tabung itu suatu teknologi fertilisasi in vitro yang dilakukan oleh petugas medis di mana dipertemukan spermatozoa dan ovum yang akan sudah dimasak di piring Petri sehingga menghasilkan embrio yang kemudian dipindahkan ke dalam rahim perempuan. Normalnya janin akan tumbuh di rahim dan akan lahir 9 bulan kemudian. Prosedur ini akan menjadi salah satu solusi bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan untuk memiliki anak. Baik, terima kasih Saudara Gabriel atas penjelasan mengenai definisi dari bayi tabung. Sekarang saya, Jendra Aryo Jaya dengan NIM 21210101076 dari Fakultas Kedokteran dari UKUM MKU Agama Kristen akan menjelaskan tentang bagaimana bayi tabung ini bisa terjadi. Singkat cerita, kita akan memberikan sang ibu dengan sesuatu yang menstimulasi terbentuknya hormon-hormon estrogen dan progesteron yang membantu ibu untuk terjadinya sebuah pembentukan dari sel telur tersebut. Setelah telur yang sudah matang tadi yang sudah siap, kita pisahkan dari rahim sang ibu dan kita masukkan ke dalam cawan Petri, di mana nantinya dalam cawan Petri tersebut kita akan suntikan juga sel sperma dari sang calon bapak yang telah si ibu persiapkan, baik itu suaminya ataupun dari orang lain yang sel spermanya ia tentukan pantas untuk dibuat anaknya. Dari cawan Petri tadi yang telah terjadi fertilisasi antara embrio dan sperma sang calon ibu dan calon ayah, terbentuklah blastula, morula dan lain-lain yang setelah terbentuk blastista, barulah kita masukkan lagi blastista ini sebagai calon janin dalam rahim sang ibu dan menempellah pada uterus sang ibu. Perkenalkan, nama saya Agan Arendatin dengan NIM 21110301098 Prodi Teknologi Riset Pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bayi tabung, khususnya di bidang manfaat bayi tabung. Nah, pertama, manfaat bayi tabung adalah memperbesar peluang kehamilan. Sudah menjadi pengetahuan yang umum bahwa bayi tabung memiliki persentase kehamilan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak pasangan suami dan istri menjadikan bayi tabung menjadi solusi terakhir kita. Nah, bayi tabung sendiri proses pembuahannya tidak terjadi di dalam tubuh wanita. Maka cukup simpel bukan? Untuk yang kedua adalah dapat memilih jenis kelamin bayi. Nah, dapat memilih jenis kelamin bayi ini mempermudah pasangan suami istri memilih jenis kelamin sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, dikarenakan akan dipilih sperma yang memiliki kromosom tertentu yang sesuai dengan jenis kelamin manusia. Untuk yang ketiga adalah memungkinkan kehamilan ganda atau kehamilan kembar, dikarenakan dalam proses bayi tabung bisa menghasilkan beberapa embrio yang menyebabkan menghasilkan bayi ganda atau bayi kembar. Perkenalkan, saya Christian Ken Wijaya dengan NIM 212410103024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya dibahas mengenai manfaat pembuahan bayi tabung, yaitu untuk membantu keluarga yang tidak bisa mempunyai anak karena masalah seksual. Namun, pembuahan bayi tabung ini masih menuai banyak kontroversi dan perdebatan dari publik. Alasan yang pertama adalah pembuahan bayi tabung ini bukan buah murni dari kesatuan antara suami istri, namun masih diintervensi oleh teknis. Untuk alasan yang kedua, pembuahan bayi tabung ini masih tidak bisa diterima secara moral oleh masyarakat karena kondisi dan konsekuensi mengenai pembuahannya. Pembuahan bayi tabung biasanya akan mengorbankan banyak janin sehingga terpilih satu yang paling baik dari antara semua janin tersebut. Untuk alasan yang ketiga, pembuahan bayi tabung ini akan menimbulkan perpecahan antara anak dan orang tua yang mengakibatkan hancurnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, mulai dari keluarganya hingga sampai ke masyarakat luas. Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayana Saragi dengan NIM 2115105010664 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Orang Kristen secara umum seharusnya memahami dengan benar mengenai proses pembuatan bayi tabung. Dalam tahapan-tahapan proses pembuatan bayi tabung tersebut bertentangan dengan kebenaran Alkitab, karena dalam proses tersebut terjadi pembuangan janin yang berkualitas kurang baik, dan hal tersebut merupakan pembunuhan yang tentunya bertentangan dengan Alkitab sebagaimana tertulis dalam Ulangan 5 ayat 17 yang juga merupakan hukum Taurat ke-6, yaitu jangan membunuh. Sebagai orang Kristen seharusnya kita tidak mengikuti pembuatan bayi tabung tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan selain cara tersebut. Dan apabila dalam suatu pernikahan belum dikaruniai oleh anak, bukan berarti Tuhan tidak menyukai atau tidak memberkati pernikahan tersebut, tapi hal tersebut merupakan rencana Tuhan. Dan sebagaimana kita tahu, rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur dan dekatkan diri kepada Tuhan.